Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Darul Ulum tercinta. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian tetap diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kalian akan bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Nurwayuda di pembelajaran daring karena kembali lagi kita harus menghadapi posisi ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari bab 4 yaitu dengan judul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mensyukuri keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika, sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak terlepas dari lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Di mana pada lambang burung Garuda ini kalian bisa melihat dengan jelas Bhinneka Tunggal Ika dicengkram oleh burung Garuda yang menggambarkan bagaimana pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa yang menyatukan bangsa Indonesia, menyatukan segala bentuk macam perbedaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Emputan Tular. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau, di mana luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 228 juta jiwa. Sebagai wilayah yang besar, penduduk yang besar, tentu Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tantangan yang besar untuk mempersatukan beberapa macam suku yang ada, perbedaan-perbedaan bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan kita, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang harus kita laksanakan dan terus kita ingat, kita tanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis Indonesia. Letak strategis di sini, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang pertama adalah benua Asia dan diapit oleh benua Australia. Kemudian diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini yang menyebabkan wilayah Indonesia memiliki letak yang strategis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua adalah keadaan geografis. Kita ketahui sendiri bahwa wilayah Indonesia ini memiliki wilayah yang subur, kondisi tanahnya yang luar biasa, yang menjadikan masyarakat kita tidak kekurangan. Kita adalah negara yang kaya, tanah kita subur, kekayaan alam kita yang luar biasa sebagai negara kepulauan. Kita punya zona ekonomi eksklusif. Belum lagi yang ketiga adanya perbedaan kondisi iklim. Jadi iklim di Indonesia ini adalah iklim tropis yang sangat mendukung posisinya dengan perekonomian menunjang rakyat untuk bekerja sesuai dengan posisi iklim.
Jadi iklim tropis itu sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Yang keempat, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Sikap terbuka di sini adalah bagaimana masyarakat kita mampu menerima segala macam perbedaan antar budaya yang satu dengan budaya masyarakat yang lain. Tentu tidak sama, tapi kita mampu menghargainya, mampu menjunjung hal tersebut sebagai keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia, ya, menurut Hidrat, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Van Vollen, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Sedangkan yang lain menurut Jaspan, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di dalam budaya ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religius. Kenapa orang Indonesia itu harus memiliki pengetahuan? Di samping itu harus memiliki nilai-nilai religius yang saya katakan harus. Ya. Kita terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan agama yang pada intinya di situ kita mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga orang Indonesia memiliki pengetahuan dan nilai-nilai religius sehingga pengetahuan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan dan ilmu tersebut dipergunakan untuk kebenaran dan kebaikan. Keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Warna kulit yang kalian ketahui sendiri, kita ada sawo matang, ada coklat, ada yang agak kehitaman, postur tubuh kita ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, kemudian jenis rambut ada yang keriting, ya, ada yang lurus, ada yang bergelombang, ya, ada juga yang gimbal. Nah, itu salah satu berbagai macam ya, bentuk yang tidak sama, tetapi bagaimana masyarakat kita ya, mengakui keberagaman tersebut. Ya. Jadi keberagaman tersebut dipergunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi sebagai kekayaan, ya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia ini negara yang besar, negara yang mampu memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara yang lain, negara yang harus diakui kedudukannya dan harus kita harumkan nama baiknya. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Sikap saling menghormati antar budaya perlu dikembangkan agar budaya kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar negeri. Dengan cara apa? Kita harus mempertahankan nilai-nilai adat kita, budaya kita. Ya, kita harus menjunjung kebudayaan lokal kita. Ya, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri kita. Ya, itu tidak akan pernah membuat bangsa Indonesia akan kalah dari negara lain dan bisa mengangkat derajat nama bangsa Indonesia di kancah dunia internasional. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Melestarikan budaya nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang adanya perbedaan. Ya, tapi perbedaan itu bagaimana kita jadikan sebagai alat mempersatu bangsa, ya, alat yang membesarkan bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, ras, suku. Ya. Jadi perbedaan tersebut yang menjadi ciri khas dan karakter bangsa. Toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, toleransi di sini adalah sikap yang terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Ya, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, kita mengakui bahwa perbedaan merupakan bagian dan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menciptakan manusia itu tidak sama dengan tujuan saling membantu, saling menolong, saling menghormati, dan saling mengakui satu dengan yang lainnya. Toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan adanya toleransi terhadap antar norma, tekanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Ya, kehidupan masyarakat
tidak lagi terikat oleh yang namanya egoisme, fanatisme, tapi justru kita meninggalkan nilai-nilai tersebut yang dapat mengancam keberagaman kita. Kita harus mengakui satu dengan yang lain, memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, terutama dalam kepentingan bangsa dan negara. Toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan diatur pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi keberagaman itu harus kita junjung, ya keberagaman itu kita jadikan nilai-nilai dan karakter bangsa yang kuat, yang dapat mempersatukan, yang dapat membuat kita saling bersaudara satu dengan yang lain, yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama di kancah dunia internasional. Ya. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana karena tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Jadi kalau kesenjangan ini muncul, ini sangat berbahaya sekali. Ya, sehingga yang namanya keberagaman antar golongan kita harus bijak menyikapinya. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan tentu tidak sama satu dengan yang lain. Dan kita harus berpikir kenapa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tentu ada faktor. Supaya apa? Manusia itu saling membantu, saling memperkuat. Kita sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling mengakui satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, saling menghargai, menghormati antar sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sekian dari saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.